لنا هدايا صاحي كي تستريح Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqnil fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta para sahabat serta para kerabat pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kemudian kita melanjutkan pengajian kitab daripada kitab Nasaih Ad-Diniyah, susunan daripada guru kita, Guru Munawwar. Kemudian nasihat Allah tentang menjaga hati dan seluruh anggota daripada maksiat. Nasihat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu hari segala harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, ayat ini adalah menerangkan bahwasanya nanti akan datang suatu hari di mana hari tersebut tidak akan berguna lagi, baik itu harta, anak-anak, pangkat ataupun jabatan. Nah, kecuali yang akan menyelamatkan nanti di hari itu adalah hati yang selamat. Orang yang selamat nanti di hari itu adalah orang yang membawa hati dengan hati yang selamat. Yang dimaksud dengan hati yang selamat ini, ujar ulama, adalah hati yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada hati yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala, nah maka di hari itu tidak akan bisa selamat daripada huru hara di hari itu. Nah, hari tersebut dinamakan dengan hari kiamat. Nah, di ayat ini ada penggalan doa, potongan doa daripada Nabiullah Ibrahim. Bunyi doanya tadi, wala tukhzini yauma yub'atsun.
Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, maksudnya di hari kiamat tadi. Nah, ini sebelum doa ini ada 3 doa sebelumnya lah di ayat ini, yaitu ayat 83, 84, 85 dan ayat 86 di surah Al-An'am lah. Nah, bunyi doa Nabi Ibrahim tadi, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wa la tukhzini yauma yub'atsun. Nah, jadi ini ada 5 doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, 5 doa ini, 4 doa dikabulkan Allah, tetapi 1 doa yang tidak dikabulkan Allah. Nah, 4 doa itu yang dikabulkan Allah. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim dalam doa beliau, ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nah, ini di ayat 83 beliau meminta supaya dimasukkan ke dalam golongan orang saleh. Nah, ini di doa beliau yang pertama ini dikabulkan oleh Allah. Doa yang kedua, beliau meminta kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku memiliki lidah nang benar, nang jujur, yang dapat membawa petunjuk kepada orang-orang yang datang setelah aku. Nah, jadi beliau meminta supaya diberikan Allah lidah yang selalu dapat memberikan petunjuk daripada orang-orang yang datang setelah beliau. Dan doa ini pun juga dikabulkan oleh Allah. Kemudian doa beliau yang ketiga, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku, kata Sidin, termasuk orang yang mewaris daripada surga yang penuh kenikmatan. Nah, ini pun juga doa ini dikabulkan oleh Allah. Nah, doa beliau yang keempat ini yang tidak dikabulkan Allah. Apa doa Sidin? Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ampunilah ayahku, Sidinlah, ampunilah bapakku karena ayahku itu adalah orang yang tersesat. Ini doa Sidin yang keempat ini yang tidak dikabulkan Allah. Nah, doa beliau yang kelima tadi, dan jangan engkau hinakan aku di hari di mana mereka itu dibangkitkan. Ini pun juga dikabulkan Allah. Nah, kenapa doa beliau yang keempat tadi tidak dikabulkan oleh Allah? Karena dalam riwayat ayahnya Nabi Ibrahim ini orang kafir. Anak Sidin Nabi Ibrahim seorang muslim, orang yang percaya kepada adanya Allah. Nah, tetapi abah Nabi Ibrahim ini orangnya kafir. Dalam ayat itu kan bunyi ayatnya, kata Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ujar Nabi Ibrahim, ingatlah, kata Allah, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Nah, Azar ini dalam riwayat dikatakan adalah nama daripada nama abahnya Nabi Ibrahim. Itu satu pendapat, tapi pendapat yang lain mengatakan Azar ini bukan nama abahnya Nabi Ibrahim. Azar ini dikatakan bisa pamannya Sidin ataupun nama orang lain. Karena orang Arab itu biasanya menyebut abah itu, kalimat abun itu bukan hanya untuk abah saja, tapi untuk paman pun biasanya menggunakan kalimat abun, abah, ayah lah. Nah, dalam tafsirnya itu disebutkan Azar ini adalah gelar bagi kaum di zaman Nabi Ibrahim itu, mereka-mereka yang menyimpang daripada keyakinan kepada Allah, maka disebut mereka itu Azar. Nah, bisa jadi beliau Nabi Ibrahim ini mengatakan kepada ayahnya Azar. Azar ini adalah bukan nama abah Nabi Ibrahim, tapi adalah panggilan gelar. Karena beliau ini menyimpang daripada ketuhanan. Keyakinan Sidin itu adalah Allah itu bukan Tuhan.
Lalu dipanggillah abah Nabi Ibrahim ini dengan sebutan Azar. Azar itu kalau kita artikan secara bahasa Arab artinya orang sesuatu yang bengkok artinya. Maksud bengkok itu bengkok keyakinannya bahwasanya Allah itu bukan Tuhan. Nah, itu kan berarti keyakinannya bengkok. Dan orang-orang yang menyembah yang lain daripada Allah pun di zaman itu dipanggil Azar juga. Nah, lalu disebutkan oleh ulama dalam nasab Nabi Ibrahim itu nama abah Ibrahim, Nabi Ibrahim yang sebenarnya itu adalah ngarannya, ada yang menyebut tarikh, ada yang menyebut tarah. Jadi tarah atau tarikh itu nama abahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena abahnya Nabi Ibrahim ini orangnya kafir, nah maka walaupun didoakan bagaimanapun oleh Nabi Ibrahim, sekalipun yang mendoakan ini orangnya seorang rasul, seorang nabi, nah itu tetap tidak dikabulkan oleh Allah. Karena modal hendak selamat dapat keampunan dosa itu modalnya adalah iman, orangnya beriman, orangnya muslim lah. Nah, lalu bisa selamat, bisa diampuni dosanya. Tapi kalau memang orang ini kada Islam, orang ini orang kafir, nah didoakan siapapun yang mendoakan lah, nah sekalipun rasul yang mendoakan tetap tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam itu di saat itu Sidin melihat kaum Sidin lah, termasuk abah Sidin. Abah Nabi Ibrahim ini dalam riwayat adalah seorang tukang pemahat patung yang paling harat di zaman itu. Yang paling harat memahat patung adalah abah Nabi Ibrahim tadi. Jadi di saat beliau melihat kaum Sidin itu orangnya banyak yang menyembah patung, menyembah yang lain daripada Allah. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim beliau hijrah bahasa kita ini hijrah mencari Tuhan ya, mencari nang menagarang Tuhan sebujurnya. Nah, lalu di ayat sesudahnya itu Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, falamma ra'a kaukaba hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, gemerlapan bintang di malam itu, nah maka Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini jan Nabi Ibrahim Tuhanku nih nah. Nang banyala-nyala ini mungkin Tuhanku jan Nabi Ibrahim. Nah, lalu ketika malam itu semakin larut, akhirnya bintang-bintang itu tenggelam, akhirnya hilang bintang tadi. Nah, lalu kata Nabi Ibrahim, qala la uhibbul afilin, wa aku kada katuju lawan Tuhan yang bisa tinggalam timbul jadi ini lain Tuhanku nenek. Nah, kemudian setelah itu beliau melihat ada lagi cahaya yang lebih besar lagi. Nah, apa cahaya yang besar itu? Bulan. Falamma ra'al qamara qala hadza rabbi. Manakala Nabi Ibrahim melihat bulan tadi, beliau mengatakan, oh ini Tuhanku, ini yang lebih besar daripada bintang tadi. Nah, kemudian manakala bulan tadi tenggelam lagi, terbenam lagi, nah kata Nabi Ibrahim, amun Tuhanku bisa tinggalam, kadang-kadang memberikan petunjuk lawan aku kena. Amun kadang-kadang memberikan petunjuk, tersesat cagarnya aku nih kena jan Nabi Ibrahim. Oh berarti ini bulan ini lain Tuhanku jan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian sampai esok hari cari Nabi Ibrahim nih lawan Tuhan. Nah, setelah itu melihat di siang hari itu matahari terang benderang. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan apa? Oh inilah mungkin Tuhanku yang paling besar. Inilah Tuhanku aja Nabi Ibrahim nih. Nah, ternyata berjalannya waktu tenggelam ulang matahari itu terbenam mataharinya. Nah, lalu kata Nabi Ibrahim, qala inni bari'un mimma tusyrikun. Ya Nabi Ibrahim, aku ini berlepas daripada kaumku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oh ini berarti jadi Nabi Ibrahim lain Tuhanku juga nenek. Karena bisa tenggelam juga, bintang bisa tenggelam, bulan bisa tenggelam, matahari bisa tenggelam. Dan ketika itu Nabi Ibrahim beliau menyimpulkan yang sebujurnya Tuhan itu jadi Nabi Ibrahim nah yang menciptakan yang tiga nenek. Amun bisa timbul tenggelam ini berarti lain Tuhan. Nang sebujurnya Tuhan itu adalah nang menciptakan nang tiga nenek yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Ibrahim lah. Nah, jadi memang manusia ini sebarataan kita itulah mulai lahir semua manusia ini sebujurnya manusia nang betuhan. Manusia ini semua manusia ini diberikan Allah naluri bertuhan barataan. Karena manusia ini di saat terkumpul di alam roh itulah sebelum dimasukkan ke alam rahim ibu kita, manusia ini sudah dijanjii lawan oleh Allah.
Ujar Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Aku ini Tuhan kalian. Kalau kata Allah, nah di saat itu semua ruh-ruh yang di alam arwah itu semuanya menjawab, ruh-ruh yang akan lahir ke dunia semuanya menjawab qalu bala, mereka mengatakan inggih pun ya Allah, pian itu Tuhan kami. Nah jadi memang manusia ini berataan adalah makhluk yang memiliki naluri bertuhan. Nah cuman ketika dia saat ia lahir itu, manusia ini menjadi ada nang ke arah ke kanan, ada nang ke arah ke kiri, itu tergantung lingkungannya, tergantung nang mendidikinya. Nah makanya Nabi dalam hadis itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang baru lahir itu terlahir dalam keadaan suci bersih, karena mereka adalah orang yang memang terlahir daripada menuhankan Allah di alam arwah tadi. Nah kemudian fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kata Nabi Muhammad, yang membuat dia beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama Majusi adalah abawahu, abahnya, ujar Nabi Muhammad. Abahnya ini nang maulahinya nang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, tergantung didikan kuitannya. Namun didikannya kuitannya memang orang nang beragama, orang nang berpendidikan agama Islam, nah maka dia akan mengarah kepada agama Islam. Kalau memang didikannya terlahir daripada agama orang nang Yahudi, akan menjadi orang Yahudi. Kalau nang mendidiknya orang Nasrani atau Majusi, nah maka jadilah ia orang nang beragama Nasrani ataupun Majusi. Tapi intinya manusia ini adalah makhluk nang bertuhan. Buktinya manusia ini makhluk nang bertuhan, kita manusia ini apabila kita kumpul-kumpul itu biasanya lah pasti mencari siapa yang kira-kira yang jadi ketuanya aja, siapa yang menjadi pemimpinnya kita nih, ya kan? Yang biasanya kelompok-kelompok itu kan pasti ada ketuanya, masjid ada ketuanya, langgar ada ketuanya, kelompok apapun, ya kalau pemerintahan itu pasti ada ketuanya, karena memang manusia ini kada kawanya hidup sorangan, kada kawa, harus ada kawan, harus ada nang membimbinginya. Nah inilah bukti manusia ini makhluk nang bertuhan. Tapi kena ada nang menuhankan Allah sebujur-bujurnya, Allah yang dituhanakannya. Ada nang menurutinya itulah nang memberikan manfaat lawaninya, dituhanakannya juga. Ada nang menuhanakan duit, ada nang menuhankan harta, ada nang menuhankan pangkat jabatan, ada nang menuhankan misalnya makhluk-makhluk apakah misalnya. Nah ini tergantung dia meyakini itulah nang bisa memberikan manfaat mudarat. Nah maka di saat itulah dia telah menuhankan sesuatu itu. Nah jadi di ayat tadi Allah mengatakan di hari itu nanti tidak akan bermanfaat lagi harta ataupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan yang selamat itu orang yang membawa hati yang selamat. Jadi tergantung hati kita inilah. Jadi hati ini imamnya di tubuh kita ini kan yang menjadi pemimpinnya itu hati. Ujar Nabi di hadis itu dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu bagus maka seluruhnya akan bagus. Tapi apabila segumpal daging itu tidak bagus maka anggota yang lain pun tidak akan bagus. Apa segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu, ujar Nabi lah, ketahuilah yang segumpal daging itu adalah hati. Hati ini apabila hati bagus, yang lain lompat bagus juga, tangan menjemput yang bagus, hatinya bergerak, oh ini bagus, nah ini ampun kita diambil, ini ampun orang jangan diambil. Nah ini hati yang mengontrolnya, hati yang memimpinnya. Anggota kita tubuh yang lain ini bagaikan rakyatnya, hati ini sebagai rajanya. Ujar hati misalnya bakal hendak pulang, hadir ke majelis misalnya, hendak di hati nih hadir ke majelis, lalu batis timbul berjalan aja melangkah keluar rumah berjalan ke majelis, hati itu menyuruh tadi. Ujar hati misalnya aduh usah ke majelis malapahi aja, baik guring di rumah misalnya, baik nonton TV misalnya. Ini hati jangan mengontrolnya. Apabila hati tadi bagus juga anggota yang lain. Kalau hatinya kada bagus, nah maka anggota yang lain mau umpati juga, tergantung daripada perintah hati tadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa hati yang baik berataan lah. Nah, ini hati ini yang penting kita obati inilah. Namun kita mau obati zahir kita ini banyak aja obatnya. Obat apa misalnya ada aja orang berjual. Tapi kalau hati ini ngalih obatnya.
kecuali orang-orang yang dapat membersihkan hati itu orang-orang yang bujur-bujur belajar ilmu agama lah. Itu Luqmanul Hakim di zaman dulu kan. Luqmanul Hakim ini ada sebagian ulama mengatakan dia itu seorang nabi, ada yang mengatakan Luqmanul Hakim itu ada yang mengatakan seorang wali, ada yang mengatakan orang saleh biasa. Nah, Luqmanul Hakim ini seorang budak dahulunya Sidin lah. Lalu si Luqmanul Hakim ini ketika disuruh oleh bos Sidin oleh petuanan Sidin, wahai Luqmanul Hakim, tolong ikam sembelihkan sapi. Nah, kemudian dari bagian tubuh sapi itu ambil bagian nang tubuh nang paling nyaman. Masakan yang paling nyaman, ambil anggota tubuh sapi itu nang paling nyaman. Nah, di saat itu nang diambil oleh Luqmanul Hakim adalah hati. Dimasakkan Sidin gesan bos tadi lah, dulung Sidin gesan bos tadi, dimakannya oleh bos tadi. Oh, nyaman benar, ada sebujuran sekalinya jar bos nih, sapi hati ini nang paling nyaman sudah. Kemudian esok harinya pulang, minta masakan pulang. Anu Luqmanul Hakim nyaman benar masakan ikam semalam, cuman hari ini sebuting pulang aku minta lawan ikam ambilakan bang di tubuh sapi itu yang paling kada nyaman. Kebalikannya pulang nih yang paling kada nyaman apa. Akhirnya ketika itu di hari kedua tuh diambilkan Sidin pulang, hati pulang yang diambilkan Sidin. Nah, wahai bos ulun, nah wahai petuanan ulun, ini nang benda nang paling kada nyaman. Nah, jar bos tadi kenapa ikam ambilkan hati pulang, maka semalam nang paling nyaman hati. Nah, hari ini kita ambilkan nang kada nyaman itu hati juga. Anu jar Luqmanul Hakim pian tahulah, hati ini apabila bawaannya nyaman, insyaallah tahun 4 nang lain itu nyaman berataan. Tergantung apa? Tergantung hati. Amun jar hati baik misalnya, baik aja berataan. Amun jar hatinya kada baik misalnya, tahun 4 juga kada baik berataan. Jadi hati ini bisa segala-galanya, hendak ke kanan bisa juga, hendak ke kiri bisa juga, hendak nyaman bisa juga, hendak kada nyaman bisa juga. Nah, ini tergantung hati Sidin. Nah, ini kesimpulannya artinya hati ini adalah benda ataupun sesuatu anggota tubuh kita yang bisa ke kanan bisa, ke kiri bisa, nang maulah nyaman bisa, maulah kada nyaman bisa juga, tergantung hati kita lah. Nah, jadi hati yang selamat saja yang dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat kena lah. Apabila hati selamat, ya kan, kada ada dengki lawan orang, kada ada dendam lawan orang, insyaallah ini selamat saja berataan lah. Walaupun kita misalnya datang di hari kiamat itu kena bisa amal sedikit aja misalnya lah, tapi kita kada ada istilah zalim lawan orang, buruk sangka kada ada lawan orang misalnya, menyambat apa-apa kada ada lawan orang. Nah, ini insyaallah selamat saja. Karena Allah sudah mengatakan yang dapat selamat nanti di hari kiamat adalah orang yang datang biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kemudian ayat yang kedua, nasihat yang ke-20, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya sesungguhnya kata Allah, dapat kemenanganlah orang yang mensucikan dirinya. Dirinya di sini maksudnya adalah hatinya daripada segala dosa kafir dan dosa maksiat, dan sesungguhnya dapat kerugian orang-orang yang berlumur dirinya dengan maksiat, tiada beriman, tiada taubat, dan tiada mengerjakan ibadah. Nah, jadi cara Allah beruntung dapat kemenangan orang yang membersihkan hatinya, orang yang menyucikan hatinya. Dan sebaliknya akan dapat kerugian dan dapat kekalahan bahasa kita lah orang yang tidak bisa membersihkan hatinya daripada segala kemaksiatan. Nah, ini jalan selamat supaya kita ini selamat adalah kita bersih hati kita. Nah, cuman jalan tadi ngaran hati ini ngalih membersihinya lah. Ada kawan yang satu mat misalnya, ada kawan bersih lambat bersihnya. Tapi kalau kita mengobati penyakit zahir aja, sakit gigi misalnya ada obatnya, lakas saja paling sejam 2 jam hilang sakit gigi tadi. Sakit kepala misalnya minum makan apa misalnya bodrek kah, paramek kah, apa hilang aja kena. Tapi kalau hati ini alih membersihinya, harus belajar lawan guru nang bujur-bujur, tahu tentang apa penyakit-penyakit hati. Harus datang kepada dokter spesialisnya bahasa kita nih. Nah, dokter spesialis hati tadi ya tadi ulama-ulama, guru-guru yang melajarakan tentang akhlak. Misalnya timbul sifat apa? Sifat hiri dengki misalnya, kayak apa menghilangkan hiri dengki tadi, ada obatnya.
Ketika timbul di hati kita misalnya sombong, kayak apa cara mengobati sombong tadi? Ada juga obatnya. Ketika timbul misalnya di hati kita dalam beribadah itu riya, sum'ah, takabur misalnya, dalam ibadah ujub misalnya, apa obatnya? Ada juga obatnya. Dan belajarnya itu kada kawa satu mat, tunggal dikitan, ada proses. Misalnya kita menghilangkan sombong nih lah, kawa misalnya menghilangkan sombong sabuting dulu supaya jangan bangga lawan ilmu misalnya. Kawa sudah tunggal dikitan menghilangkan ilmu na ada wadah aku nih, ilmu Allah juga nih. Aku ini diberikan Allah cuma sedikit saja, itu pun titipan Tuhan juga. Kawa tunggal dikitan. Tapi di sisi lain pulang waktu beribadah timbul juga sombong. Artinya selamat di bagian yang pertama, selamat dari kesombongan ilmu, tapi di bagian lain pulang ada pulang kesombongan di bagian ibadah, kesombongan di harta, kesombongan di pangkat, kesombongan di rupa misalnya bungas. Banyak kesombongan-sombongan itu timbul, penyebab-penyebabnya itu apabila lebih pada orang lain, disitulah akan timbul kesombongan. Nah ini ngalihnya kita nih, amun sakit kepala tadi kan titik sakit kepala itu sebuting aja itu jangan dihilangkan. Tapi kalau sombong, penyakit-penyakit hati ini macam-macam. Nah macam-macam. Apalagi hati yang penyakit ini kan sudah betagar bahasa kita. Ya kan betagar nang kayak wasi itu apabila sudah betagar itu kali benar. Ada kawan yang sekali dua kali aja menyikatnya, diamplas dulu macam-macam, digosok berhimat dulu. Hanya maulah tunggal kita mencilang sedikit banyak-banyak sedikit lah batarang-batarang. Nah ini hati inilah ngalih kita membersihkan hati kita nih. Dan Allah pun kadang memandang kepada amal kita. Ya kah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ujar Nabi lah. Sesungguhnya ujar Nabi, Allah itu kadang memandang amal ibadah kalian. Biar amal banyak misalnya tahajud kadang pernah ketinggalan tiap malam misalnya nih, Allah kadang memandang semua itu. Kemudian pulang Allah kadang memandang ujar Nabi kepada rupa kalian. Kalau pang nang selamat misalnya hidung nang mancung aja, nang pesek masuk neraka misalnya kada. Orang nang putih aja nang masuk surga misalnya, nang hirang-hirangnya neraka misalnya ada juga. Tapi nang Allah nilai, nah Allah pandang daripada diri kita ini adalah hati aja. Apabila hatinya bagus, hatinya salim, hatinya selamat, nah disitulah Allah menilai yang lain selamat berarti. Nah, jadi tergantung apa? Tergantung hati kita lah. Kemudian Allah berfirman lagi, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi semua anggota tubuh kita ini berataan kena akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, ditakoni oleh Tuhan. Ya Tuhan, ikam bisi pendengaran kamana menggunakan, ikam ya Tuhan ku berikan penglihatan kamana menggunakan, ikam ku berikan hati ya Tuhan kamana ikam mengarahkan hati tadi. Ingat lawan siapa? Ingat lawan dunia kah? Ingat kepada harta duit kah misalnya? Nah ini takut di Tuhan kena. Dan di sana itu kena nang menjawabnya itu bukan kita dengan mulut kita nang menjawab, tapi anggota kita nang menjawab langsung. Langsung Allah akan memberikan kemampuan anggota kita nang berpandar. Allah menakuni misalnya, ikam dahulu menggunakan mata ikam ke mana? Mata langsung berpandar kena. Ujar mata ulun ya Allah tanggal anu, hari anu, jam anu, melihat anu misalnya berpandar langsung mata. Kada kawa kita, montong kita ini semuaan dipatri Tuhan, di apa? Di pokoknya tutup Tuhan lah, kada kawa berpandar lagi. Nah, kayak orang bisu misalnya kada kawa berpandar sama sekali. Kemudian pulang takuni Allah pulang, wahai telinga, kamana ikam mendengarkan menggunakan telinga itu nah, mendengar nang bagus-bagus kah, mendengar nang diharamkan kah? Bapandar pulang telinga, ulun ya Allah tanggal anu, hari anu, jam anu, ulun mendengarkan ini nang kada baik misalnya orang menggibah orang menyambati orang misalnya. Bapandar serangan kada kawa lagi kita mengeramput. Namun di dunia ini masih kawa kita mengelak misalnya nih, menghindari supaya jangan salah. Aja masih kawan menutupi kebohongan kita. Tapi kalau di akhirat, nah itu semuanya kena akan terbuka kejujuran berataan. Tidak ada istilah bakar ramput tuh kada lagi. Kenapa? Karena langsung anggota kita nang berpandar. Nah disinilah kita pentingnya menjaga
menjaga hati dan menjaga seluruh anggota kita. Kemudian Allah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka, kata Allah, menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, ini jelas Allah mengatakan tangan, kaki, lidah itulah yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat atas apa-apa yang dilakukan oleh mereka di dunia. Nah, kemudian nasihat yang berikutnya sampai situ dulu lah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kau mengamalkannya. Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah terkumpul beratan dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah kita beratan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah ala diniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa fi jami'i ta'at. Allahumma sur 'uyubana wa 'uyub ali 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumi man. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.